Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Empat pemuda di Jayapura tewas karena menenggak miras oplosan. Bermain judi online, seorang karyawan Bank BUMN di Jayapura gelapkan dana nasabah 1,4 miliar rupiah. Operasi Zebra hari kedua, ratusan kendaraan ditilang polisi saat razia di Merauke. Empat orang Rabu kemarin ditemukan tewas di Dok 9 Kali, Jayapura Utara. Keempat pria ini tewas di lokasi akibat menenggak minuman keras oplosan. Di lokasi kejadian, Satuan Narkoba Polresta Jayapura menemukan alkohol 96% yang diduga dicampur air. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan pihaknya sudah meminta keterangan 3 orang saksi dan keempat jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Ini ditemukan 4 orang meninggal dunia yang diduga ditemukan karena keracunan oleh minuman keras. Petugas kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota beserta Satreskrim Polresta Jayapura Kota melakukan penyelidikan dengan turun ke TKP di 29 kali, di mana dari hasil oleh TKP tersebut betul bahwa adanya terjadi pesta miras yang sehingga mengakibatkan sementara ini 4 orang meninggal dunia, kemudian ditemukan juga 1 masih dalam perawatan dan 6 orang sudah dilakukan rawat jalan. Polisi belum menentukan tersangka dalam kasus ini karena masih melengkapi sejumlah bukti. Dari lokasi, polisi menyita 1 jerigen berisi 5 liter alkohol dan 2 botol anggur hijau. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kejaksaan Negeri Jayapura menahan seorang pegawai Bank BUMN di kota Jayapura, Provinsi Papua. Ramadan Sanuari Seftian ditahan karena menggelapkan dana pinjaman nasabah 1,4 miliar rupiah. Tersangka selama ini bekerja sebagai pelayan konsumen bank. Uang nasabah 1,4 miliar rupiah diambil pelaku dan digunakan untuk bermain judi online. Terusnya itu dia mengambil rekening, mengambil uang dari rekening nasabah. Kebetulan mereka baru membuka kredit dan belum sempat mengambil ATM-nya, ATM mereka. Kemudian dari situ dia langsung menggunakan ATM tersebut, mengirim uang tersebut ke rekening dia, kemudian distorkan ke judi online, situs judi online. Dari semua yang diambil sekitar 1,4, kemudian sudah mengembalikan sekitar 300 juta, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal dari bank tersebut, diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar 1,1 miliar. Jabatannya tersangka sebagai apa di bank? Dia sebagai customer service CSI bank tersebut. Itu sejak kapan? Bulan Maret kemarin, 2023. Total nasabah yang Maret sampai sekarang. Total nasabah yang ada sekitar 10 orang. Iya. Ramadan Sanuari saat ini ditahan di Lapas Abepura selama 20 hari ke depan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR dan warga akhirnya menemukan Teguh, warga Jagebob Merauke yang sebelumnya dilaporkan hilang. 4 hari pria berusia 30 tahun itu tersesat di hutan dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Korban atas nama Teguh berhasil berkomunikasi dengan salah satu pihak keluarga. Menindaklanjuti hal tersebut, tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi dan pada pukul 20.45
4.45 malam hari. Korban berhasil ditemukan dan berhasil dievakuasi menuju ke Kampung Kamnosari dalam keadaan sehat. Selanjutnya pada pukul 03.30 korban bersama tim SAR gabungan berhasil dievakuasi ke Balai Kampung Kamnosari dalam keadaan selamat. Selanjutnya korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan operasi SAR dinyatakan ditutup. Sebelumnya Teguh bersama rekannya berburu. Di dalam hutan mereka sepakat berpisah, namun hingga menjelang petang Teguh tidak ditemukan. Rekan korban akhirnya melapor ke tim SAR. Rabu kemarin korban ditemukan 2 km dari lokasi pertama ketika ia memasuki hutan. Setelah dinyatakan sehat, Teguh langsung diserahkan ke keluarganya. Warga diminta tidak berburu terlalu jauh ke dalam hutan lebat karena berpotensi hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari kedua operasi Zebra 2023 di Merauke, Papua Selatan menjaring 201 pelanggar yang sebagian besar adalah pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak memakai plat nomor kendaraan. Banyak pengendara yang tidak menduga polisi menggelar razia di Jalan Trikora pada Selasa kemarin. Mereka tertangkap dan tidak bisa lari atau memutar balik. Tadi jalan di sini tadi, iya. Terus kenapa ditahan ini Bapak? Nggak pakai helm. Tidak pakai helm. Iya. Bapak sudah tahu bahwa ada operasi zebra hari ini? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Nah tadi begitu ketahuan ketangkap, apa ada upaya untuk menghindar atau seperti apa? Nggak ada. Tadi tahu kalau ada operasi zebra ini? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Iya. Nah kenapa ditahan ini? Kenapa? Karena tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Pengendara terpaksa patuh dan membiarkan kendaraan mereka dibawa aparat ke kantor polisi. Kalau lihat kendaraan yang ada ini rata-rata tidak punya plat nomor. Iya benar sekali. Jadi awalnya rata-rata memang kita sesuai dengan yang disampaikan kemarin, tadi pagi 7 prioritas ya, tidak menggunakan helm dan itu sasaran pertama kita tidak punya helm dan kebanyakan juga masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 tidak dilengkapi dengan kelengkapannya seperti plat, kaca spion tidak ada dan ternyata setelah dicek tidak menggunakan plat karena memang platnya sudah mati ataupun masa berlakunya sudah tidak bisa lagi 3 tahun ke atas mati dan seharusnya memang sudah harus dibayar pajaknya dan diganti STNK-nya seperti itu. Operasi Zebra tahun ini akan digelar hingga 17 September mendatang. Razia difokuskan pada 7 prioritas, antara lain penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, menggunakan telepon saat berkendara, serta mabuk minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrian kendaraan di SPBU Merauke hingga kini masih terjadi. Sebagian besar kendaraan yang antre adalah jenis truk. Mereka antre sejak malam hingga pagi hari untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar. Bahkan tidak jarang, walaupun sudah antre seharian, banyak sopir yang pulang dengan kecewa karena kehabisan BBM. Hingga saat ini belum ada solusi yang jitu untuk menyelesaikan krisis BBM bersubsidi di Merauke. Pertamina, Pemkab, serta polisi sudah bertemu untuk mencari solusi agar pasokan BBM bersubsidi stabil. Ya, sudah kita bicara dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, Pertamina, TNI Polri. Kaitan dengan bagaimana pemecahan solusinya. Pertama mungkin kalau memang Merauke membutuhkan kuota, ini yang disampaikan oleh Bapak Bupati ya pada waktu itu, disampaikan kalau memang nanti Merauke atas pertimbangan Pertamina membutuhkan penambahan kuota daripada BBM, baik itu solar maupun bensin, itu akan dipertimbangkan. Coba diperhitungkan betul-betul Pertamina ini. Ini terkait dengan Pertamina. Kemudian kemarin juga ada solusi terkait dengan bagaimana SOP pengisian BBM. Ada pembagian wilayah masing-masing. Ya, itu untuk masyarakat mendapatkan daripada BBM yang bersubsidi. Polisi saat ini ditempatkan di sejumlah SPBU untuk mengawasi agar tidak terjadi pembelian ganda BBM bersubsidi yang dilakukan petugas SPBU dan sopir truk. Polres Merauke akan menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi saat ini untuk kepentingan pribadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pertamina sejak 1 September lalu resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp12.800 menjadi Rp13.600 per liter. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini dikeluhkan sebagian warga. Menurut mereka, kenaikan harga BBM semakin memberatkan kehidupan mereka di tengah kondisi ekonomi di Merauke yang belum baik. Terbukti, semenjak harga BBM naik, SPBU Ahmad Yani yang merupakan salah satu SPBU besar di jantung kota Merauke sepi. Hanya ada 1-2 motor yang mengisi Pertamax. Biasanya SPBU ini tidak pernah sepi antrean kendaraan. Menurut Mas gimana sih kenaikan ini? Cukup tinggi apa gimana? Ya kalau bagi kita orang-orang ya kecil ya kita tinggi. Tinggi ya. Jadi maunya gimana kepada pemerintah ini? Pemerintah ya distabilin aja. Distabilin aja ya. Iya. Jangan naik terus ya. Iya. Mana kenaikan ini cukup merepotkan? Ya, memang cukup merepotkan. Masalahnya ekonomi juga barang-barang juga sekarang mahal ya. Iya. Jadi ya kasih seimbang lah. Dengan kenaikan harga ini seperti apa Pak kira-kira? Iya, jadi menurut saya dengan kenaikan BBM sebenarnya bagi kami di Papua, khususnya di Papua Selatan ya, kalau hitung-hitung secara ekonomi memang cukup memberatkan kami, khususnya pengguna kendaraan pribadi itu karena ya biaya hidup dan lain sebagainya sekarang barang-barang kan terkenal mahal semua ini, sehingga kalau BBM lagi naik ya saya pikir ini cukup melilit masyarakat terkait ya kebutuhan yang lain kan juga kita harus penuhi seperti itu ya, jadi ya harapan kita ya mungkin bisa ditinjau lagi. Petugas SPBU menyatakan semenjak Pertamina mengumumkan kenaikan BBM jenis Pertamax, hanya sedikit kendaraan yang membeli BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Prajurit Koarmada 3 Sorong melakukan bersih-bersih di Kali Remu dengan mengangkut sampah yang banyak mencemari Kali Remu. Pasukan TNI dibantu Polri dan masyarakat untuk menyelamatkan dan mengembalikan kondisi Kali Remu agar bersih dan asri. Sebagian besar sampah yang mencemari kali adalah sampah plastik, seperti botol minuman dan sampah-sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga ke kali. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda, Rahmat Jayadi mengatakan Kali Remu dahulu sangat bersih. Ia berharap warga sadar dan tidak membuang sampah atau kotoran ke kali. Karena saya melihat di Kali Remu ini merupakan bantaran sungai yang paling padat penduduknya, dan kemudian kita bisa sama-sama saksikan begitu kotor sekali ya, kotor sekali. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, waktu saya SD, ya 40 tahun yang lalu, tahun 78-79, saya itu masih kelas 4-5 SD. Ini sungai ini, saya kalau pulang sekolah saya langsung masuk mandi-mandi di sana. Wih, dia punya air jernih. Tapi waktu itu di bantaran sungainya 1, 2, sampai 5 rumah-rumah dia. Jadi waktu itu memang tidak begitu. Itu 40 tahun yang lalu. Nah sekarang seperti ini. Bagaimana nantinya kalau 40 tahun lagi ke depan? Kalau kita tidak sadar, kita tidak disiplin untuk bisa membersihkan sungai kita ini. Kegiatan ini disambut baik warga yang tinggal di sekitar Kali Remu. Yermias Muwurewi, salah satu warga Remu, bahkan ikut membantu tentara mengangkut sampah dari kali dengan menggunakan perahunya. Ia berharap Kali Remu kembali lagi seperti dulu, bersih dan jernih. Tentunya dari masyarakat, dari mahasiswa, dari politeknik, perikanan, Sungai Kali Remu, maka saya juga merasa gembira juga untuk membersihkan sungai yang ada di kota Sorong ini untuk di masa depan. Sampai sekarang kita menunggu momen ini. Bapak tinggalnya di dekat sini, di bantaran. Momen ini menjadi di bantaran sungai dekat. Dekat. Ini Bapak pakai perahu sendiri? Perahu sendiri saya. Ini merupakan Saya kalau sambil lihat ini yang yang ada ya saja. sehingga sungai-sungai di
wilayah Kota Sorong masyarakat ini lain saja insya Allah untuk kebersihan akan di menjadi kali bersih yang ada ini. dan menjadi indah. Memang kondisinya bagaimana Bapak bisa ceritakan? Kondisinya harus kebersihan yang Kami baik. kira demikian dari Supaya kita sini semua itu rasa Kota baik, Papua. bersih, Wassalamualaikum aman, warahmatullahi wabarakatuh. dan nyaman. Bersih kali yang dilakukan tentara diharapkan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan kali. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Bagi Ria dan suaminya, takdir adalah buah kemauan dan kerja keras. Pasangan suami istri yang tinggal di Timika itu selama 7 tahun berdagang rujak. Meskipun penghasilannya kecil, mereka bisa menyekolahkan anaknya hingga ke universitas. Dengan modal 1,5 juta rupiah, Ria membuka warung dan berjualan rujak di Jalan Budi Utomo. Satu piring rujak dijual Rp15.000. Sedangkan rujak khusus satu jenis buah sedikit agak mahal, yaitu Rp25.000. Dari berjualan rujak, rata-rata per hari mereka mendapatkan uang Rp300 hingga Rp500.000. Namun, pendapatan dari berjualan rujak tidak menentu. Kira-kira berapa tahun? Lebih kurang 7 tahun, Pak. Ya, saya berhenti menjual buah, terus saya menjual buah. Oh. Misalkan, Iya. saya itu, kalau orang usaha itu kan nggak bisa dipastikan ya, Mas? Iya. Karena kadang sepi, kalau pas lagi hujan, begitu ya kadang nggak laku, kita pulang, kan. Jadi kita tidak bisa pastikan satu hari 300, 400, tidak bisa. Begitu. Tapi ada aja per hari itu. Alhamdulillah, yang penting anak bisa sekolah, kita nggak usah minta bantuan kemana-mana, yang penting itu, Mas. Dari hasil penjualan rujak, Ria menyisihkan uang untuk anaknya. Ia sabar mengumpulkannya hingga cukup untuk membiayai anaknya ke universitas. Ria dan suaminya berkeyakinan usaha kecil yang ditekunnya bisa membiayai anaknya hingga selesai kuliah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolir melaporkan. ASN Merauke dituntut untuk bekerja melayani masyarakat dengan baik. Selain keterampilan serta pendidikan, para ASN juga harus dalam kondisi yang prima atau sehat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Papua Selatan berencana melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menghimbau ASN rajin berolahraga agar kondisi tubuh tetap bugar. Keselamatan dan kesehatan kerja itu penting, dan juga kesehatan olahraga itu penting sekali dalam menunjang kinerja yang ada di Provinsi Papua Selatan, khususnya ASN. Dan ini kami lakukan karena ini juga merupakan salah satu program pemerintah, terutama kami lakukan karena Kementerian Kesehatan. Ya memang ini program utama kita juga, sehingga harus kita lakukan dulu mulai dari kita yang ada di tingkat ASN. Sosialisasi akan dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing instansi. Setelah ASN, sosialisasi juga akan dilakukan ke lembaga swasta dan kalangan remaja. Kegiatan ini merupakan program nasional Kemenkes untuk meningkatkan kualitas kesehatan para ASN dan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.